Adi, apa kabarnya Kak? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Wah, kabar guru sekolah minggunya luar biasa. biasa. Yuk Kak, kita tanya kabar adik-adik di rumah. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Seperti biasa ya kayak tanggal 9 Mei kita masih tetap ibadah online. Tapi walaupun ibadah online kita harus tetap apa Kak? Tetap setia dan semangat. Ya, tetap setia dan semangat. Oh ya Kak, apa ya topik kita minggu ini? Tema kita minggu ini adalah pesan Yesus. Pesan Yesus? Apa ya Kak kira-kira pesan Yesus? Nah, penasaran gak adik-adik? Iya, kakak-kakaknya juga penasaran. Nanti kita akan mendengarkan lewat firman Tuhan. Berarti harus tetap setia. Semangat ya. Pemain musik kita siapa ya Kak ya? Seperti biasa, kita diiringi oleh adik-adik sekolah minggu kita yaitu Jeremy Sipayu. Tetap semangat ya Bang Jeremy. Sebelum kita mulai ibadah kita nyanyi ya Kak ya. Iya. Kita bernyanyi dengan judul Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik, kita akan memulai kebaktian kita. Marilah kita bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita hanyalah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang penuh rahmat, kami datang ke rumah-Mu yang kudus memuliakan Engkau dan meninggikan nama-Mu dalam ibadah jemaat ini. Kami datang ke hadapan-Mu sebab firman-Mu telah mengajarkan bahwa Engkau selalu mendengarkan seruan setiap orang yang datang berdoa kepadamu. Firman-Mu juga menjadi andalan serta penghiburan bagi kami dan yang tidak akan kami lupakan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami berdoa kepadamu dalam ibadah ini. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan dan doa kami di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ya Kak, sekarang kita masuk ayat hafalan. Ayat hafalan kita untuk minggu hari ini terambil dari Markus 16 ayat 15b yang bunyinya, Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dihafal ya adik-adik? iya. Sekarang kita mulai lagi ya Kak ya. Iya, lagu kedua kita apa ya Kak? Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga.
Mari kita ucapkan sama-sama ya. Titah pa onomhon, ulam ho mamunu. Titah pa pituhon, ulam ho marbakis. Titah pa waruhon, ulam ho manakko. Yang dalam bahasa Indonesianya, titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Dan titah kedelapan, jangan mencuri. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, dipersiapkan Alkitabnya ya Kakak. Ya, yang manis dan tertib. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dengan judul lagu Jalan serta Yesus. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat segala penyertaan-Mu dan segala perlindungan-Mu kepada kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berikanlah hati kami, bukakanlah pintu hati adik-adik kami, agar kami mampu mendengar dengan baik dan melakukan dengan baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji dan terpujilah nama-Mu Tuhan, kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Adik-adik, nats kita pada minggu ini diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai ayat ke-20. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Pasti sehat ya? Oke, kita akan mendengarkan cerita Alkitab kita hari ini. Nah, hari ini firman Tuhan akan bercerita tentang Yesus yang menyuruh murid-muridnya untuk pergi menjadikan segala bangsa menjadi muridnya dan membaptis mereka. Adik-adik akan bertanya, kalau adik-adik mau ke sekolah nih, kira-kira apa yang dipersiapkan dari rumah? Yang pasti buku tulis, pelajaran, alat tulis, atau mungkin makanan kecil dan minuman. Nah, kalau adik-adik mau ke gereja, mau sekolah minggu, apa yang dipersiapkan dari rumah? Yang pasti Alkitab dan persembahan. Nah, adik-adik kalau adik-adik mau ke sekolah atau mau ke gereja untuk sekolah minggu, naik apa adik-adik dari rumah?
Ya, kalau adik-adik yang dekat dari rumahnya ke gereja ke sekolah pasti jalan kaki ya adik-adik. Tapi kalau yang jauh pasti diantar oleh orang tua dengan mobil, motor atau sebagainya. Nah, adik-adik tahu tidak? Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan itu punya pesan. Dia menyuruh murid-muridnya untuk pergi. Pergi kemana? Tuhan tidak bilang pergi kemana. Yang pasti para murid harus pergi meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan rumahnya. Kemana? Nah, ternyata adik-adik, para murid itu pergi untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Wah, semua bangsa adik-adik. Ayo, siapa yang tahu ada berapa banyak bangsa di dunia ini? Banyak ya adik-adik pastinya, dan kita ini adalah bangsa Indonesia. Nah, lalu pertanyaannya begini, bagaimana menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus, Kak? Ternyata caranya adalah dengan mengajar dan memberitakan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus kepada mereka, kemudian membaptis mereka. Adik-adik tahu tidak, zaman dahulu kala di tanah Simalungun itu belum ada agama Kristen, tidak ada namanya Tuhan Yesus yang kenal. Tapi ada satu orang murid Tuhan Yesus dari bangsa yang jauh, tepatnya bangsa Jerman. Dia pergi dari rumahnya, dari kampung halamannya menuju tanah Simalungun. Namanya Pendeta Agustus. Dan Pendeta Agustus ini memberitakan firman Tuhan kepada opung-opung kita Najolo, kepada leluhur kita terdahulu, sehingga orang tua yang dahulu mengenal Tuhan dan mau menjadi murid Tuhan Yesus. Itulah contoh memberitakan tentang firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya Kak menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus? Caranya adalah baptis dan mengajar. Adik-adik di sini siapa yang sudah dibaptis atau ada yang belum dibaptis? Nah, adik-adik tahu tidak apa artinya baptis? Baptis itu adalah tanda bahwa kita menjadi pengikut dan murid Tuhan Yesus. Itu mengapa sejak kecil kita sudah harus dibaptis, karena itu menandakan bahwa sejak kecil pun kita sudah menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, selain baptis, cara berikutnya untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus adalah dengan pengajaran. Adik-adik ingat tidak, kalau kita di sekolah itu kan kita adalah murid ya. Kalau murid berarti harus ikutin ajaran dari Bapak dan Ibu guru. Jadi kalau kita murid Tuhan Yesus, kita harus menerima pengajaran dari Tuhan Yesus. Nah, apa yang Tuhan ajarkan Kak? Yang Tuhan ajarkan adalah untuk saling mengasihi. Adik-adik tahu tidak, zaman dahulu kala itu tidak ada namanya mobil ataupun kendaraan yang lain. Pesawat pun tidak ada. Jadi adik-adik tahu tidak bagaimana cara para murid untuk memberitakan firman Tuhan? Ya adik-adik, mereka menggunakan kaki mereka. Mereka jalan dari satu kota ke kota yang lain, dari satu bangsa ke bangsa yang lain. Mereka tidak takut adik-adik, tidak khawatir. Tahu kenapa? Mari kita buka Matius 28 ayat yang ke-20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya adik-adik, Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita, bahkan sampai akhir zaman. Lalu, Kak, bagaimana caranya Tuhan menyertai kita? Nah, caranya adalah dengan mengutus Roh Kudus. Tuhan mengutus Roh Kudusnya untuk selalu menyertai kita. Roh Kudus itu membimbing dan yang akan selalu mengingatkan adik-adik sekalian. Contohnya nih, kalau adik-adik sedang di sekolah, sedang mau ujian, terus ada teman yang mengajak untuk bikin contekan kecil. Lalu adik-adik bingung harus mengiyakan atau mentidakkan. Nah, disitulah Roh Kudus hadir adik-adik untuk mengingatkan adik-adik bahwasanya mencontek adalah perbuatan yang curang dan tidak baik, tidak boleh dilakukan ya adik-adik. Nah, adik-adik, sesuai dengan tema kita pada minggu ini adalah pesan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, walaupun kita masih anak-anak, kita harus tetap menjalankan pesan Tuhan Yesus. Karena kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Caranya bagaimana, Kak? Dengan cara mengasihi. Mengasihi sesama kita, terutama mengasihi musuh kita.
Kemudian jadi anak yang baik, anak yang dengar kata orang tua, anak yang nurut, dan tentunya anak yang pemberani. Karena apa? Karena Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat pesan yang telah Kau berikan kepada kami anak-anak sekolah minggu. Mampukanlah kami Bapa untuk anak-anak sekolah minggu untuk tetap menjalankan pesan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan, kini selalu sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Iya Kak, tadi kita baru saja mendengarkan cerita firman Tuhan. Luar biasa sekali ya pesan dari Tuhan Yesus. Semoga anak-anak sekolah minggu bisa menjadi anak-anak Tuhan. Iya, jangan lupa firman Tuhannya dilakukan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Kita mau nyanyi apa ya Kak ya? Kita nyanyi happy. Iya, iya, iya. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak sekolah minggu Bapa. Kiranya Kau berkati tumbuh kembang kami Bapa, anak-anak sekolah minggu, untuk juga pendidikan dan sekolah kami. Untuk juga kedua orang tua kami ya Tuhan, berikan juga berkah rezeki yang berlimpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Hapuskanlah segala kesalahan kami agar kami layak menerima segala berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Hagalup, Pasada Ulur Nami, Aset Orang Galup, Sengbu Dalat Pun Nami, Salat Kana Tosa, Dokham Hasomanami, Torang Ageruja. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu. Anak sekolah minggu harus berani menyatakan firman Tuhan. Anak sekolah minggu harus mendengarkan firman Tuhan. Anak sekolah minggu harus berani melakukan